Saya sedang bersama Bapak Iwan Hasibuan dan Bapak Asnawi. Kita akan membahas persoalan sengketa lahan antara perusahaan PT Adi Tarwan dengan masyarakat Desa Karangcahaya dan Desa Pagardin, Kecamatan Kiki Selatan dan Kabupaten Lahat. Persoalan ini sudah jauh dari tahun-tahun 98 awalnya. Sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai sengketa lahan itu. Yang beritanya itu 303 hektar lahan masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya itu dikuasai oleh PT Adi Tarwan tanpa legalitas yang jelas. Nah, sekarang kita akan mengupas atau mengurai persoalan ini bersama perwakilan masyarakat. Di sebelah saya sudah ada Bapak Iwan Hasibuan dan Bapak Asnawi. Beliau akan menguraikan persoalan ini sejelas mungkin. Ada apa sebenarnya polemik yang terjadi bertahun-tahun ya, tanpa ada kejelasan ya Pak? Persoalan sengketa lahan antara PT Adi Tarwan dengan masyarakat Desa Karangcahaya dan Desa Pagardin. Oke, Bapak Iwan dan Bapak Asnawi, saya akan membahas terlebih dahulu persoalan awal Pak. Ya, persoalan awal dari persoalan sengketa ini. Nah, sebelum persoalan sengketa ini berlanjut sampai bertahun-tahun itu, mungkin Bapak bisa menggambarkan awal mula persengketaan ini Pak. Awal mula persengketaan ini apa yang sebenarnya terjadi sampai berlarut-larut ini Pak? Mungkin bisa Bapak gambarkan? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Perkenalkan, nama saya Iwan Hasibuan, perwakilan masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan lahan 303 hektar di luar izin lokasi PT Adi Tarwan. Nah, lahan ini adalah tanggal 23 November tahun 1998 diserahkan oleh masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya kepada PT Adi Tarwan untuk dijadikan kebun plasma. Yang mana lahan kebun plasma 303 hektar ini masa tanam tahun 97-98. Plasma ini kebun sawit, sawit plasma. Kebun plasma kelapa sawit. Ya. Nah, yang mana masa tanam lahan tersebut adalah dari tahun 97-98. 97-98. Ya. Dan peserta anggotanya adalah masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan pada saat itu. Nah, namun sampai saat ini permasalahan lahan ini tidak clear dan tidak selesai. Sehubungan tadinya lahan ini diserahkan untuk perusahaan kepada Adi Tarwan untuk jadi kebun plasma, akan tetapi di kemudian hari ini diakui oleh PT Adi Tarwan sebagai kebun inti PT Adi Tarwan. Jadi dikuasai sebagai kebun inti. Dikuasai oleh PT Adi Tarwan sebagai kebun inti. Dan pada tahun 2012 ada kesepakatan dengan masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya dengan PT Adi Tarwan di tim Pemda Lahat Kabupaten Lahat dengan BPN Lahat akan melaksanakan pengukuran ulang tapal batas izin lokasi PT Adi Tarwan tahun 2012 bersama dengan tim melaksanakan pengukuran. Setelah dilaksanakan tim pengukuran, ternyata lahan 303 hektar memang berada di luar adanya dan bukan inti PT Adi Tarwan. Akan tetapi kesepakatan itu tidak terrealisasi sampai saat ini dan masih sengketa dengan masyarakat Pagardin Karangcahaya sehubungan lahan tersebut masih dikuasai oleh PT Adi Tarwan. Jadi tahun 2012 itu sudah ada pengukuran ulang. Sudah ada oleh Pemkab Lahat dan BPN. Ya. Dan ternyata hasil pengukuran itu bahwa terbukti lahan PT Adi Tarwan ini yang masyarakat Desa Karangcahaya dan Pagardin itu di luar. 303 hektar. 300 memang di luar. Tahun 2012 sudah diadakan pengukuran dan terbukti Pemkab Lahat itu dan BPN itu mengukur dan ternyata 303 hektar ini di luar dari izin lokasi. Di luar dari izin lokasi PT Adi Tarwan. Kemudian Pak. Nah, namun sampai saat ini permasalahannya belum selesai. Nah, timbul permasalahan pada tahun 2012 akhir sampai 2013 bahwa PT Adi Tarwan mengganti rugi lahan kebun plasma masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya. Berdasarkan aturan rapat pada hari Rabu hari Selasa tanggal 10 Agustus 2012 bahwa lahan yang diganti rugi oleh PT Adi Tarwan dengan masyarakat Desa Pagardin Karangcahaya saat ini adalah lahan calon plasma yang dikembalikan oleh PT Adi Tarwan pada tahun 2007. Yang jadi permasalahan ini lahan plasma Pagardin Karangcahaya yang dikembalikan pada tahun 2007. Akan tetapi menguasai lahan plasma di areal 303 yang sampai saat ini masih disengketakan oleh masyarakat. Berarti ini dikembalikan, ini dikuasai. Dikuasai. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kemudian Pak. Sehingga permasalahan ini berkepanjangan sampai dengan detik ini, hari ini belum ada penyelesaian.
Dan pertemuan kami terakhir adalah tanggal 30 April tahun 2019 bahwa agar PT Adi Trawan menunjukkan bukti-bukti hak kepemilikan atas lahan yang dikuasai, yaitu data ganti rugi, disepakati dan disaksikan oleh tim Pemda Lahat pada saat itu. Namun sampai saat ini PT Adi Trawan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti tersebut, namun tidak ada tindak lanjutan dari Pemda Lahat. Sehingga permasalahan ini berkepanjangan sampai dengan detik ini belum selesai. Izin lokasi pertama kali tahun 98. Izin lokasi PT Adi Trawan pada tahun 94-95. 94-95. Kemudian habis pada tanggal 26 Agustus 2010. 2010. Nah, di izin awal itu apakah PT Adi Trawan itu sudah menguasai lahan masyarakat itu? Betul. Dari awal. Dari awal izin tahun 94-95 itu dia sudah menguasai 303 hektar. 303 hektar tuh. Kemudian izin berakhir tahun 2010. 2010 dan sampai sekarang apakah dia sudah memperbarui atau sama sekali tidak memperbarui? Tidak bisa diperbarui lagi, tidak bisa diperpanjang lagi sehubungan SK-nya sudah habis sesuai dengan keputusan sudah 3 kali perpanjangan izin, HGU tidak bisa dilanjutkan sebelum permasalahan selesai. Ada dokumen dari surat bupati ya Pak, wakil bupati. Ya, ada instruksi dari bupati sebelum permasalahan ini selesai, maka di pihak perusahaan maupun masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun, namun perusahaan terus melakukan aktivitas di lahan yang dipermasalahkan tersebut. Berarti hari ini PT Adi Trawan izin HGU-nya sudah habis dan tetap menguasai 303 hektar dan melakukan aktivitas di lahan tersebut. Nanti kita tampilkan dokumennya di layar nanti. Nah, ini barang-barang bukti. Ini barang buktinya. Jadi PT Adi Trawan ini PT pengelola kelapa sawit. Jadi PT ini sedari awal tahun 94-95 itu menurut masyarakat Desa Pagaring Karangcahaya ini berdirinya izin lokasi di situ pun menguasai lahan 303 hektar itu sampai HGU itu habis tahun 2010. Itu tetap memakan dan sampai hari ini izin lokasi itu tidak berpanjang. Berarti secara legalitasnya itu bodong. Iya, betul. Berarti PT Adi Trawan bisa dikatakan, yang saya mendapat kesimpulan dari uraian ini, PT Adi Trawan berdiri secara ilegal dan menguasai atau merampas lahan masyarakat Desa Pagaring Karangcahaya 303 hektar itu, Pak. 303 hektar. Nah, apakah pernah ada musyawarah ataupun berdiskusi dengan masyarakat untuk penyelesaian hal ini, Pak? Sudah sering kami coba, namun dari pihak perusahaan belum sampai saat ini tidak pernah hadir. Dan yang hadir adalah mandor yang tidak bisa memutuskan. Bukan yang berwenang bisa memutuskan permasalahan. Iya. Kemudian saya lihat di sini Bapak sudah mencoba perwakilan masyarakat ini. Perwakilan masyarakat ini sudah melakukan runding. Di sini ada kronologis lahan kebun plasma masyarakat, dan di sini ada dasar hukum. Jadi nanti mungkin kita tampilkan di layar persoalan ini karena ini sudah berlarut jauh dari tahun-tahun berapa dan bisa dibayangkan berapa kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Betul. Ya Pak, seandainya 1 hektar itu bisa kita tanam kelapa sawit, berapa yang bisa dapat masyarakat? Betul. Dan sampai sekarang belum ada ganti dari hal itu. Dan yang dikembalikan itu berapa hektar Pak? Yang oleh PT Adi Trawan itu? Yang dikembalikan oleh PT Adi Trawan yaitu kebun plasma 600 hektar yang peserta anggotanya 270 kakak. Lahan 600 ini dibuka oleh PT Adi Trawan untuk kebun plasma masyarakat Pagaring Karangcahaya pada tahun 2000. Nah, yang jumlah peserta anggotanya 270, hanya tertanam 68,13 hektar dari tahun 2007 sudah dikembalikan oleh PT Adi Trawan. Akan tetapi itu secara administrasi yang dikembalikan, namun secara fisik di lapangan masih dikuasai 68,13 hektar. Nah, jadi tetap persengketaan ini belum bisa terselesaikan. Belum. Karena berbagai perundingan yang dilakukan oleh masyarakat pun menghasilkan buntu di ujung karena pihak perusahaan ini tidak menurunkan utusan yang bisa berwenang untuk memutuskan hal ini. Dan kalau kita mau lihat dirunut secara langsung itu 303 hektar itu sedari awal. Jadi ini tuh berlapis kalau yang saya tangkap. PT Adi Trawan ini merampas bahasanya merampas lahan masyarakat karena izin lokasi pertama kali pun tidak termasuk dari 303 hektar ini.
Dan kemudian pada tahun 2010 itu harusnya mereka sudah habis dan ada surat dari bupati, wakil bupati, nanti saya tampilkan di layar, bahwa surat itu, di dalam surat itu diputuskan bahwa PT Adi Tarwan tidak boleh beraktivitas dan tidak bisa memperpanjang sebelum permasalahannya selesai. Ya, sebelum permasalahannya selesai. Berarti kalau surat ini sudah turun, logikanya PT Adi Tarwan sampai hari ini tidak ada hak untuk membangun di situ atau hak untuk usaha di sana. Betul. Karena HGU-nya tidak bisa diperbarui. Betul. Dan secara ilegal menguasai lahan masyarakat 303 hektar. Nah, adakah cerita lain atau yang mau dibahas persoalan sengketa lain ini, Pak, dari PT Adi Tarwan ini? Atau sudah pernah dia melakukan untuk mencoba ganti untung? Karena yang saya pikir ini bukan soal ganti rugi. Kalau ganti rugi ini persoalan ketidakterpaksaan. Kalau pemerintahan atau perusahaan ingin mengambil tanah masyarakat itu namanya ganti untung. Jadi bukan mengganti administrasi secara sepihak. Apakah pernah ada perundingan untuk soal ganti rugi, Pak? Wah, sampai saat ini permasalahan ini belum ada yang mengenai permasalahan ganti rugi. Yang jelas yaitu sampai saat ini perusahaan itu belum pernah menghadirkan orang yang bisa memutuskan permasalahan. Yang ada adalah mandor-mandor dan asisten lapangan kebun. Nah, jadi sampai saat ini permasalahan ini masih tergantung dan permasalahannya masih dalam tahap penyelesaian, namun tidak ada jalan keluar untuk penyelesaian. Karena inilah sebabnya dari tahun 98 sampai dengan hari ini permasalahan kami tidak selesai karena sehubungan perusahaan tidak pernah menampilkan orang yang bisa memutuskan dalam permasalahan ini. Apa Bapak sudah pernah menempuh jalur hukum dengan masyarakat Pagarden Karangcahaya untuk penyelesaian permasalahan ini, Pak? Dulu sudah ada kesepakatan untuk ke pengadilan. Dan berkas kita sudah kita masukkan ke Pengadilan Negeri Palembang dan Lahat. Namun sampai saat ini tidak ada realisasi. Sampai dengan saat ini tidak ada realisasi sedikit pun atau respon dari pengadilan ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Jadi sudah pernah ditempuh jalur hukum? Sudah. Digubris? Sudah digubris sama sekali. Oleh yang berwenang dari Sumatera Selatan maupun Kabupaten Lahat, dari provinsi ataupun kabupaten. Iya. Dan yang saya tangkap lagi, Pak, berarti PT Adi Tarwan ini bahasanya mungkin yang merampas tadi demi keuntungan perusahaan sendiri. Betul. Ya, berarti masyarakat. Nah, apakah masyarakat sampai sekarang itu masih ingin penyelesaian ini atau sudah mungkin mengikhlaskan atau seperti apa, Pak? Tidak. Masyarakat tetap akan menuntut hak mereka sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati sejak tahun 98. Dan mereka tidak akan pernah berhenti dan mereka tetap berharap agar permasalahan ini bisa selesai. Dan inilah yang ditunggu oleh masyarakat kepada Pemda Lahat, terutama mohon dalam keadilan permasalahan ini. Saya buka sedikit di sini, ada pernah pembahasan pada tahun antara perwakilan masyarakat yaitu Bapak Iwan Hasibuan dengan pihak perusahaan yang bernama Julius, ya Pak? Iya. Kita cari dulu dokumennya, karena dokumennya banyak. Semua legalitas ataupun dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat itu mereka simpan semua. Jadi yang kita ingin selesaikan ini adalah pihak Adi Tarwan itu merespon hal ini. Nah, ini. Di sini di pembahasan ini di depannya adalah tahun 2013, 10 September tahun 2013, benar ya Pak? Iya. Di sini ada pembahasan, yang saya bacakan sedikit saja. Satu, Iwan, yaitu Bapak Iwan Hasibuan, perwakilan masyarakat Pagarden Karangcahaya, bahwa berdasarkan kesepakatan lahan perusahaan adalah 790 hektar. Betul. Plus 80 hektar. Betul. 163 hektar plus 60 hektar dikembalikan kepada warga. Namun sampai saat ini lahan tersebut belum dikembalikan oleh perusahaan. Betul. Kemudian demikian juga lahan 600 hektar untuk 200 CPP pada tahun 2007 sudah dikembalikan. Nah, ini tadi ya Pak. Iya. Lahan yang kami tuntut adalah lahan yang mencukupi plasma. Itu pembahasan awal dari Bapak Iwan. Kemudian dibalas oleh Julius, PT Adi Tarwan dengan bernama Julius. Saya dari awal mengikuti permasalahan ini, bahwa yang menentukan batas-batas adalah BPN, karena mereka yang mengukur, kami tidak turut campur.
Untuk penyelesaian permasalahan ini kami juga sudah mencoba melakukan pendekatan dengan warga. Ini klaim dia, Pak. Dia sudah melakukan pendekatan warga. Bahwa yang kami lakukan adalah berdasarkan data dan fakta di lapangan. Berdasarkan data CPP yang ada pada kami 270 tinggal 18 yang belum dibayar. Betul. Menurut dia. Betul. Untuk lahan yang kami kuasai, kami memiliki legalitas dan berkas-berkas ganti rugi kepada pemilik lahan. Bahwa lahan yang dikembalikan tahun 2007 adalah lahan calon plasma dan lahan inilah yang sekarang telah diganti rugi oleh perusahaan. Ungkap Julius. Kemudian Bapak Iwan melakukan pembahasan kembali. Pihak perusahaan mengakui bahwa lahan 303 hektar berada di luar izin lokasi berdasarkan berita acara tanggal 7 tahun 2012 Agustus. Nah, di sini ini adalah pertemuan ya Pak? Ya. Pertemuan yang ditandatangani oleh pemimpin rapat kepala bagian pertanahan Dr. Andes Haji Samsul Kusirin MM, pembina tingkat 1. Kemudian pencatat KSB penyelesaian sengketa tanah Yeni Marleni SH M.Hum. Nah, yang saya tanyakan, yang mana yang dikembalikan, yang mana yang tidak dibayar Pak oleh PT Aritarwan Pak? Ya, saya jawab. Jadi lahan plasma yang dikembalikan pada tahun 2007 adalah lahan plasma seluas 600 hektar yang peserta anggotanya 270. Ini. Nah, ini nanti kita ambilkan ya. Akan tetapi yang jadi permasalahan, dia membayar ganti rugi lahan plasma 600, akan tetapi menguasai lahan 303 tadi yang berada di luar izin lokasi, yang hak miliknya masyarakat Pagading Karanca anggota Iwan CS. Itu loh. Berarti yang ini masih sampai sekarang Pak? Masih yang sampai sekarang dikuasai. Masih sekarang kuasai. Iya. Yang ini dikembalikan Kepada masyarakat, tapi dikuasai juga lahan ini. sekarang dikuasai lagi. Dikuasai. Berarti lahan yang sudah dikembalikan dikuasai kembali. Iya. Tapi apakah dia sudah pernah ganti rugi lahan ini Pak? Ya itu tadi. Dia ganti rugi 5 juta per kakak. Dipukul rata. Dipukul disamaratakan. Disamaratakan. Dia tidak pernah berdiskusi soal ganti rugi kepada masyarakat. Persuasifkah atau melalui musdeskah? Tidak. Berarti dia langsung saja melempar uang itu kepada masyarakat. Pada tahun berapa dikembalikan itu Pak? Pada tahun 2007 diganti rugi pada tahun 2010-2011. Berarti jelas dari persoalan-persoalan ini sudah terlalu berlarut-larut. Mungkin 303 hektar ini bukan saja 303 hektar. Kalau Betul. saya katakan ketika izin HGU hak guna usaha itu sudah habis, berarti PT Aritarwan itu secara ilegal menguasai dan mengelola perkebunan kelapa sawit. Betul. Ya. Dari hasil pertemuan ini berarti masyarakat sekarang pun sudah bisa menguasai 303 hektar itu Pak. Betul. Karena apabila yang dituntut masyarakat itu tidak terpenuhi, berarti masyarakat kembali kepada putusan surat ini yang ditandatangani oleh kepala bagian pertanahan Kabupaten Lahat ini ya Pak. Iya. Dr. Andes Haji Samsul Kusirin. Beliau yang bertanda tangan ini. Dan ini di belakang ini dokumennya lengkap. Nanti mungkin kita tampilkan apa yang mungkin dibutuhkan kepada masyarakat. Kemudian adakah pembahasan lain terkait persoalan ini Pak? Atau mungkin pesan Bapak kepada dinas terkait mungkin, karena udah mungkin puluhan tahun ya Pak. Iya. Persoalan sengketa lahan ini belum terselesaikan. Namun PT Aritarwan terus mengelola perusahaan itu dan terus menguasai dan merampas lahan milik masyarakat. Betul. Benar begitu Pak? Ya, saya tanggapi langsung ya. Jadi pesan kami dengan Pemda Lahat, terutama masyarakat Pagading Karangcaya, anggota peserta petani plasma yang terletak di Desa Karangcaya dengan PT Aritarwan Kebun Sungai Pangi, berharap sekali kepada Pemda Lahat hendaknya di dalam permasalahan ini agar bisa mengklirkan permasalahan ini sesuai dokumen-dokumen dan data yang ada. Satu. Kedua, agar Pemda Lahat bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan, yaitu mengenai SK, surat keputusan Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Lahat bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2010 Aritarwan izinnya sudah habis, tetapi masih aktivitas sampai saat ini. Itulah yang kami harapkan. Satu, agar hak masyarakat segera direalisasikan, dikembalikan. Itu adalah harapan kami. Kedua, mengenai Aritarwan agar segera ditindaklanjuti sehubungan izinnya sudah habis. Cuman itulah permintaan kami. Izinnya habis dari 2010 tadi. Berarti udah 10 tahun. Sudah 10 tahun. 10 tahun secara ilegal dan menguasai lahan masyarakat. Betul. Sebenarnya menguasai lahan masyarakat sedari awal. Nah,
Ini adalah surat keputusan Kepala Badan Pelayanan Izin Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat. Betul. Bahwa di sini dikatakan bahwa PT Adi Tarwan tidak bisa lagi memperbarui HGU Betul. sebelum persoalan-persoalan sengketa itu selesai. Selesai. Saya mau lihat dulu yang bertanda tangan di belakang ini siapa, Pak? Iya, Supaya Pak kita bisa Bakti Riansah. Sekretariat Kabinet. Ini instruksi Presiden di depan. Nah ini surat ini ditandatangani ditetapkan di Lahat pada tanggal 26 Agustus 2010 atas nama Bupati Lahat, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat, Dr. Andes Bakti Riansah SH. Beliau ada cap. Nanti kita tampilkan bahwa dengan surat ini PT Adi Tarwan tidak bisa lagi memperbarui hak guna usaha. Berarti PT Adi Tarwan secara tidak langsung melawan surat ini. Betul. Betul ya, Pak? Iya. Berarti PT Adi Tarwan yang saya tangkap melawan surat Pemkap. Iya. Melawan perundingan masyarakat. Betul. Jadi itu semua bahasa diterobos. Iya. Diterobos oleh PT Adi Tarwan. Betul. Dan kalau misalkan memang ada etikat baik dari Adi Tarwan, segera untuk bermusyawarah dengan masyarakat ataupun segera menyelesaikan permasalahan ini. Yang masyarakat minta adalah tanah 303 hektar itu. Betul. Bukan tanah yang dikembalikan tahun 2007 dan kembali dikuasai kembali. Bukan. Itu ya, Pak? Bukan. Nah, itu pesan untuk dinas-dinas terkait bahwa secepat mungkin. Nah, harapan Bapak untuk kasus ini itu seperti apa, Pak? Ya, harapan saya kasus ini agar kepada dinas yang terkait, terutama Pemda Lahat, bagi yang merasa haknya, yaitu mengenai perizinan, agar dia bisa merealisasikan sesuai dengan kewajiban dia. Satu, agar bisa merealisasikan kesepakatan-kesepakatan. Toh semua kesepakatan ini berdasarkan dari Pemda Lahat. Berdasarkan Surat-surat ini iya, semua ya, Pak? dari Pemda Lahat. Surat tugas saya dari Pemda Lahat di dalam pengukuran. Kesepakatan melalui Pemda Lahat. Nah, jadi semua dokumen kesepakatan ini semuanya dari Pemda Lahat, tapi tidak terrealisasi sampai saat ini. Nah, harapan saya ke depannya agar ini bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Sesuai dengan hukumnya. Sesuai dengan hukumnya. Nah, itulah yang harapan saya, karena permasalahan ini lahan 303 ini pun juga itu pun sudah berasal dari Pemda Lahat. Nah, jadi semuanya sudah jelas di sini, dokumennya sudah ada. Jadi harapan saya sekali lagi mohon kepada Pemda Lahat agar segera merealisasikan kebun plasma Pegadaian Karancai dan membayar semua kerugian masyarakat atas lahan yang dikuasai oleh PT Adi Tarwan selama berpuluh-puluh tahun. Itu ya harapan saya ke depan. Oke, yang dapat saya simpulkan dari pembahasan ini adalah PT Adi Tarwan menguasai secara ilegal lahan masyarakat Desa Pegadaian Karancai seluas 303 hektar. Dan pada tahun 2010, PT Adi Tarwan itu sudah habis hak guna usaha dan keluarlah surat dari Wakil Bupati ya, Pak. Iya. Untuk Tidak bisa memperbarui hak guna usaha sebelum persoalan-persoalan di bawah itu selesai. Iya. Dan berdasarkan surat Wakil Bupati juga bahwa sebelum permasalahan ini selesai agar pihak perusahaan tidak melakukan aktivitas. Tidak melakukan aktivitas. Berarti dari surat itu tidak boleh melakukan aktivitas dan tidak bisa memperbarui hak guna usaha sebelum permasalahan selesai. Dan yang saya tangkap lagi, masyarakat tidak pernah ikhlas. Betul. Persoalan 303 hektar itu ya, Pak. Betul. Karena jangan sampai, Pak, ada penangkapan dari mereka itu udah lama. Udah mungkin mereka ikhlas. Kan gitu masalah, Pak. Gak mungkin. Sampai saat ini masih tetap. Nah, itu yang mau ditegaskan. Berarti sampai saat ini masyarakat terus berjuang untuk mengambil kembali haknya. Bukan kita yang merampas. Betul. Jadi apapun pembahasannya, bahwa masyarakat tidak pernah ikhlas dan inginkan kembali 303 hektar itu kepada PT Adi Tarwan. Dan persoalan kepada Pemkap, pemerintah Kabupaten Lahat, khususnya ini BPN atau apapun yang terkait, bahwa mereka sudah mengeluarkan surat-surat imbauan atau mungkin surat perintah kepada Adi Tarwan, namun diterobos. Yang bertanda tangan di dokumen-dokumen ini adalah pejabat-pejabat tinggi. Dan sudah melakukan perundingan-perundingan dan notulen rapatnya pun diterobos pula. Dan itu yang mungkin dapat kita bahas pada hari ini. Mungkin kedepannya untuk segera selesai permasalahan dan segera PT Adi Tarwan itu berbenah diri untuk menyelesaikan persengketaan ini. Dan untuk Pemkap Lahat khususnya
BPN ataupun dari mulai bupati ataupun yang terkait sekaligus untuk lebih serius mempersoalkan, karena 303 hektar itu kalau saya pikir bisa bangun stadion, Pak. Ya. Atau mungkin bayangkan dari tahun 98 sampai tahun 2020, kalau 5 hektar itu dibangun kelapa sawit, berapa yang masyarakat untungkan? Dan berapa yang mereka kuasai sampai saat ini? Berarti kerugian masyarakat itu bisa dihitung secara begitu, Pak. Betul. Yang saya tangkap, kalau tahun 98 dibangun kelapa sawit 5 hektar saja, dan sampai tahun 2020, berapa hasil panen yang kita dapat? Untuk desa Pagaden kan Karang Cahaya, dan sekarang malah itu dikuasai oleh PT Adi Tarwan. Mungkin sekian pembahasan kita, Pak. Mungkin ke depannya mungkin kita masih masuk ke ranah-ranah selanjutnya, atau mungkin ada tanggapan lain persoalan kasus ini, dan yang saya harapkan persoalan sengketa ini segera dikembalikan kepada masyarakat. Amin. Nah, kepada masyarakat, dan secara khusus untuk pemerintah Kabupaten Lahat untuk serius melihat permasalahan ini ke dalam desa. Betul. Karena jujur, di dalam desa ini mungkin ya, ini kan pemerintahan sendiri dengan Undang-Undang Desa tahun 2014. Iya. Namun di situ banyak polemik karena justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak terlihat oleh kabupaten maupun provinsi. Itulah yang harus dilihat oleh pemerintah Kabupaten Lahat ke dalam desa, karena banyak permasalahan-permasalahan seperti ini adalah contoh satu kasus dari sekian ribu banyak desa-desa lain, dan korbannya adalah masyarakat kecil pastinya. Mereka ingin bertani, ingin bersawah atau apapun, yang kali ini lawan mereka adalah PT Adi Tarwan itu, Pak. Dan mungkin sekian dari pembahasan kita. Terima kasih Bapak Iwan Hasibuan dan Bapak Asnawi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.